Membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok. Yang pertama, baca laporan dengan seksama. Kedua, catat setiap kata kunci yang ditemukan. 3. Gunakan kata tanya seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menemukan ide pokok. Keempat, buat daftar ide pokok. Sebagai contoh, mari kita baca laporan yang berjudul Rusa Bawean. Pada paragraf pertama, hewan yang mempunyai tanduk tidak hanya kerbau, banteng, dan kambing, tetapi rusa juga merupakan hewan bertanduk. Rusa bawean jantan dewasa mempunyai sepasang tanduk bercabang 3. Tanduk rusa berfungsi untuk melindungi diri dari musuh. Pada paragraf pertama, mungkin akan kita temukan beberapa kata kunci, seperti yang diberi garis bawah, hewan bertanduk, rusa bawean, melindungi diri. Mungkin anak-anak bisa menemukan beberapa kata kunci yang lain, tetapi jangan terlalu banyak di sini. Dari ketiga kata kunci yang kita temukan pada paragraf pertama, kita dapat membuat beberapa kata tanya berdasarkan kata kunci tersebut. Misalnya yang pertama, apa contoh hewan bertanduk? Jawabnya adalah rusa bawean. Kedua, apa persamaan rusa bawean dengan kerbau atau kambing? Jawabnya adalah sama-sama memiliki tanduk. 3. Apa fungsi tanduk pada rusa bawean? Jawabnya adalah untuk melindungi diri dari musuh. Jadi, dari ketiga kata kunci dan ketiga kata tanya tadi dapat kita simpulkan menjadi sebuah ide pokok pada paragraf pertama, yaitu rusa bawean memiliki tanduk yang berfungsi untuk melindungi diri dari musuh. Selanjutnya, mari kita baca dengan seksama paragraf kedua. Habitat atau tempat hidup asli rusa bawean adalah di Pulau Bawean. Makanan rusa berupa buah, dedaunan, ranting, kulit kayu, dan pucuk-pucuk semak pohon muda. Rusa hidup berkelompok menjadi keluarga dengan rusa betina sebagai pusatnya. Sedangkan rusa jantan biasanya berjalan sendiri. Rusa jantan ikut berkelompok jika hendak bermigrasi. Pada paragraf kedua dapat kita temukan beberapa kata kunci. Yang pertama, habitat. Yang kedua, makanan rusa. Yang ketiga, hidup berkelompok. Dari ketiga kata kunci tersebut dapat kita buat beberapa pertanyaan. Pertama, dari kata kunci habitat kita buat pertanyaan, di mana habitat rusa bawean? Jawabnya adalah habitat rusa bawean adalah di Pulau Bawean. Yang kedua, apa makanan rusa bawean? Jawabnya, makanan rusa bawean adalah buah, dedaunan, ranting, dan pucuk-pucuk pohon muda. Yang ketiga, bagaimana cara hidup rusa bawean? Jawabnya adalah rusa bawean hidup secara berkelompok. Jadi dari ketiga jawaban tadi kita buat satu kesimpulan. Ide pokok paragraf kedua adalah rusa bawean merupakan hewan pemakan pohon yang hidup secara berkelompok di Pulau Bawean. Selanjutnya, teks pada paragraf ketiga.
Kegiatan hidup rusa bawean terutama berlangsung pada malam hari atau bersifat nokturnal. Rusa bawean beraktivitas mulai pukul 17.00 sampai pukul 21.00 dan mulai menurun aktivitasnya pada pukul 02 dini hari sampai pukul 05 pagi. Pada siang hari, rusa bawean biasanya menghabiskan waktu untuk beristirahat. Ada kata kunci yang dapat kita catat dari paragraf ketiga ini, misalnya kata beraktivitas, kemudian nokturnal. Kata beraktivitas dapat kita buat menjadi sebuah kalimat tanya, misalnya 1. Kapan rusa bawean beraktivitas? Jawabnya pada malam hari. 2. Kata kunci nokturnal dapat kita buat menjadi kalimat tanya seperti yang kedua. Mengapa rusa bawean disebut hewan nokturnal? Jawabnya karena beraktivitas pada malam hari. Dari dua kalimat tanya dan juga dua jawaban di atas, dapat kita buat menjadi sebuah kalimat yang akan menjadi ide pokok paragraf ketiga, yaitu rusa bawean beraktivitas pada malam hari atau bersifat nokturnal. Selanjutnya, ide-ide pokok yang kita temukan dari 3 paragraf di atas, kita masukkan dalam daftar ide pokok. Ide pokok paragraf pertama, rusa bawean memiliki tanduk yang berfungsi untuk melindungi diri dari musuh. Lalu, ide pokok paragraf kedua, rusa bawean merupakan hewan pemakan pohon yang hidup secara berkelompok di Pulau Bawean. Dan yang terakhir, ide pokok paragraf ketiga, rusa bawean beraktivitas pada malam hari atau bersifat nokturnal. Setelah kita menuliskan ide pokok ke dalam daftar ide pokok, kita selanjutnya adalah menuliskan ide pokok tadi ke dalam peta pikiran. Pertama, tuliskan dulu judulnya, yaitu rusa bawean. Kemudian kita masukkan ide pokok paragraf pertama, lalu kita masukkan ide pokok paragraf kedua, dan kita masukkan ide pokok paragraf ketiga, sehingga menjadi sebuah diagram yang berisi peta pikiran ide pokok dari teks yang berjudul rusa bawean.